Ya, bukan cuma itu. Maria tuh banyak itu nama umum. Bahkan yang nama Yesus aja di Alkitab saya bukan cuma satu yang namanya Yesus. Ya, itu nama manusia itu umum. Masa Allah nggak tahu kalau Maryam saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, ya anaknya si Imran, ini bukan Maryam yang sama, itu seorang nabi ya, kagak menikah, kagak punya anak, cong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana aku menjelaskan sama kalian Utsrin tahun 2025 masih percaya Quran? Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Tuh, dia mau nanya. Ya Bu Sophie, pernah gak sih Yesus berkata kasar? Yesus tidak pernah berkata-kata kasar, tapi dia berbicara dengan jujur. Contoh, misalnya ketika dia mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, atau hai kamu orang-orang yang bodoh dan tolol, betapa lambannya kamu untuk mengerti kitab suci. Nah, seperti itu Pak. Itu adanya di Lukas 24:25 ya? Lukas 24 itu kan bicara betapa bodoh dan lamban. Di Lukas 24 nomor 25 ya? Betapa bodoh dan lambannya murid-muridnya untuk mengerti kitab suci. Ya kayak kau itu bodoh dan lamban. Itu perkataan Yesus. Itu perkataan Yesus. Jelas dong. Iya, saya kan nggak ngomong bodoh. Yang itu kan perkataan Yesus itu yang ngomong bodoh itu di Lukas 24 nomor 25. Tadi kan udah dibilangin dia berkata jujur dan apa adanya, nggak boleh berbohong dalam 3 hal, Bang, nggak boleh, paham ya? Nggak boleh berbohong. Oke. Ya, oke. Yang berkata bodoh itu Yesus kan? Lah iya, kalau memang bodoh masa dibilang pinter kan berarti berbohong, Bang. Saya ikutin. Oke. Saya ikutin. Sekarang saya suruh buka data Matius 5:22, Kak. Dibuka Bapak aja, Kak. baca aja. Kan Bapak yang bawa dalil, coba Bapak baca. Bu Sophie coba buka. Berapa, Pak? Matius 5 nomor 22. Matius 5:22. Ayat naon di ditu? Ya baca aja, Kak, biar enak. Jadi saya nggak dong, melintir Bapak aja ayat. yang baca. Kalau dibaca enak. Kalau misalnya Bapak bilang kafir ke orang lain, nggak boleh katanya, Pak. Yang suka ngatain saudaranya kafir siapa, Pak? Sekarang saya tanya, yang berkata jahil harus masuk neraka. Yang berkata jahil harus masuk neraka. Bu Sophie bisa ngertiin nggak jahil itu apa gitu? Jahil itu artinya moros. Oh, bukan bodoh ya, Kak? Bukan bodoh ya, Bu? Moros itu artinya moron. Tahu nggak moron? Enggak, di jujur aja, Bu. Jujur gitu loh. Ini nanya maksa yang ya. berkata jahil harus masuk ke dalam api neraka. Iya. Nah, jahil itu apa gitu loh? Dalam hal apa dia dikatakan harus? Kan Bu Sophie pernah Islam katanya. Wih, najis. Bu Sophie nggak pernah ngomong gitu, Pak. Nah, kan kita nggak boleh bohong. Ya, sekarang saya tanya sama Bu Sophie. Matius 5:22 yang berkata jahil. Sebentar. Yang berkata jahil. Ya, sebentar. Kita pakai bahasa aslinya saja. Bahasa asli ya. Ya, dari awal ya, dari raca ya, bukan kafir ya. Raca kan bukan kafir. Apa sih nih orang? Raca kan di situ ada raca. Mana raca? Iya, kalau bahasa aslinya kan kafir itu raca, dalam kurung raca. Tunggu kulihat ke asli. Kan bicara bodoh itu artinya moron. Iya. Coba sebutin bahasa. Nah, di dalam Matius 5, Yesus menggunakan kata moros. Moros itu artinya moron. Moron itu artinya secara IQ itu jongkok kayak kalian. Ya. Itu bukan, Bu. Pak, ini mau nanya, dijawab diem dulu dong. Nanti nggak enak Pak diskusinya, turun aja lah. Mau nanya apa mau bantah sih? Aduh. Ya, Anoetos itu artinya yang tidak tahu. Bisa juga dibilang unwise. Jadi kebodohannya berbeda, Pak. Artinya Pak, dia tidak bijaksana, tidak mengerti, not understanding. Paham? Di Lukas 24. Ya, di Lukas 24 ayat 25, Yesus berkata kepada murid-muridnya bukan moros, bukan moron. Melainkan dia apa? Tidak memahami, tidak mengerti, tidak bijaksana. Jadi kebodohan yang di situ itu beda dengan kata moros. Paham? Ibu baca gak sih kitab yang Indonesia punya, Bu? Di situ kan ada kata kafir dan jahil. Saya kembalikan kata aslinya. Jahil dengan bodoh berbeda. Oh, beda, Bu. Anoetos dengan moros beda. Jahil dengan bodoh beda. Moros dengan anoetos berbeda pemahamannya, paham? Berarti Ibu anoetos artinya dia tidak mengerti. Paham? Walaupun terjemahannya dibilang bodoh, tetapi itu bukanlah seperti kata moros atau moron. Moron atau moros itu lebih kepada EQ-mu yang jongkok. Kalau anoetos artinya dia tidak mengerti.
tidak bijaksana, tidak bisa memahami, ya itu kata yang tepat. Paham kamu bedanya? Paham nggak? Di Matius 5 menggunakan kata moros, di Lukas 24 menggunakan kata anoetos. Karena kamu nggak memahami konteks aslinya. Bahasa Yunani itu mempunyai kedalaman yang berbeda. Contoh, cinta, yang diterjemahkan sebagai kata kasih di dalam Alkitab saya, di dalam Perjanjian Baru. Itu nggak sama. Kasih itu ada 4. Ada kasih eros. Ya, kemudian ada kasih filio, yang dikatakan itu kasih persahabatan. Kemudian ada kasih namanya kasih agape. Kamu nggak ngerti, tapi terjemahan bahasa Indonesia terbatas, kasih begitu aja. Kata firman, itu ada 5. Ada logos, ada lego, ada rema. Semuanya bahasa Indonesianya firman. Kenapa? Karena keterbatasan bahasa Indonesia. Kosakatanya terbatas. Dia nggak tahu firman itu ada beberapa macam. Logos berbeda dengan lego. Lego berbeda dengan rema. Rema berbeda lagi dengan grafe. Semuanya di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata firman. Begitu juga dengan kata kasih. Kamu baca itu kasih. Di dalam Matius yang terakhir, pasal yang terakhir. Ya, itu kasih agape dengan kasih filio berbeda. Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Kasih agape artinya kasih yang tertinggi, kasih tanpa syarat. Petrus menjawab apa? Aku filio. Tapi kalau lihat terjemahan bahasa Indonesianya, apakah engkau mengasihi aku? Tetap nggak ada lain. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal tingkatan-tingkatan kasih ini. Sama seperti kata melihat. Kata melihat itu ada beberapa di dalam bahasa Yunani kita. Itu sebabnya bahasa Yunani digunakan di dalam Perjanjian Baru. Itu mempunyai arti dan maksud tertentu. Kamu nggak memahami, begitu juga dengan kebodohan. Nggak sama tingkatannya. Ya. Kamu saya ajarin bahasa Yunani, nggak ngerti. Ya Bu, sekarang Matius 5:22 diterjemahin aja Bu, pakai bahasa Yunani semuanya dari full tuh, dari Matius 5:22 itu di. Iya, makanya saya bilang bahasa Yunani itu berbeda dengan bahasa Alkitab kita. Jadi gimana ya Bu ya? Saya kan lihat nih. Makanya kamu kan umat terjemahan. Saya ajarin, kamu kan umat terjemahan, tarjama. Saya ajarin ini nih, bahasa Yunani contoh nih kasih. Nanti tidak kemudian saya ajarin kau. Kasih itu ada 4 di dalam bahasa Yunani. Kasih agape. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Tapi Alkitab LAI menerjemahkannya apa? Apakah engkau mengasihi aku? Kasih eros, ini adalah kasih romantis, cinta yang melibatkan apa? Keinginan dan nafsu. Kemudian kasih storge, apa itu? Cinta kasih sayang seperti orang tua dengan saudara kandung. Storge. Lalu ada kasih filio, persahabatan. Ini beda-beda. Konteks kasihnya aja beda-beda ini konteksnya. Tapi dalam bahasa Indonesia ada nggak kayak begini? Nggak bisa. Nggak bisa terjemahannya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan bentuk tertinggi seperti engkau mencintai Tuhan? Nggak bisa di dalam begitu terjemahannya. Petrus menjawabnya apa? Aku filio Tuhan. Yesus bertanya, apakah engkau agape dengan aku? Enggak, aku filio. Ini kayak gini nih kamu nggak ngerti. Melihat pun di dalam bahasa Yunani ada tingkatannya. Melihat tidak mengerti dan melihat lalu mengerti. Saya tunjukin kamu di bahasa aslinya. Makanya nggak ngerti sih kalian. Umat terjemahan ya begini ini. Iya Bu, ya. Saya ini pelan-pelan nanyanya Bu. Itu Matius 5:22, enaknya dibuka aja Bu biar penontonnya tahu. Matius 5:22 dibuka aja biar penontonnya tahu gitu loh. Loh, Matius 5 buka aja Bu, Matius 5:22. Menggunakan kata apa? Moros. Iya, dikatakan jangan berkata jahil, berkata bodoh. Jahil di situ apa Pak? Ya turun aja lah nggak. Udah dijelasin tadi, Anda sendiri baca aja nggak mau haram, tapi maunya bahasnya itu melulu, ya kan? Udah dijelasin tadi, ya ampun. Ini Raizon, Rabah Waluh, Pak Waluh, selamat siang. Pak Waluh. Nih, aku tunjukin ya. Slow to understand, artinya apa? Lambat untuk mengerti. Itu katanya digunakan Yesus di dalam apa? Ini loh aku bukakan. Ini di dalam Lukas 24 ayat 25 yang digunakan apa? Hai kamu orang bodoh, apa kata yang dipakai di sini? Ini kata ini anoetos. Artinya apa? Lamban untuk mengerti, tidak terpelajar apa nih? Tidak bisa memahami. Lamban untuk mengerti, tidak bijaksana, bodoh. Tapi ini mempunyai tingkatannya. Nah sekarang kita lihat yang dipakai di dalam Matius 5 apa?
di situ yang diterjemahkan sebagai kata jahil, Matius 5. 22. Nih ya, Matius 5:22. Ya, Matius 5:22. Kita lihat kata jahil di sini. Menggunakan kata apa? Moros. Ini yang menjadi kata moron, tau nggak sih moron di dalam bahasa Inggris? Ini ada tingkatannya ini. Just foolish. Ini berbeda ini. Ya. Cuma dalam bahasa Indonesia ini nggak bisa diuraikan secara lebih dalam. Kenapa ya? Karena bahasa Indonesia kita mempunyai keterbatasan dalam menerjemahkan kata moros dan anoetos ini. Ini mempunyai tingkatan-tingkatan kebodohan. Paham nggak kau? Ini ya, nggak mudeng gimana aku mau. Iya, nggak mudeng-mudeng. Ora et labora. Aduh, ora et labora baru 2 pengikutnya. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Masih kelap-kelip bang. Ora et labora. Ini kayaknya oten nih. Oh, ini sinyalnya jelek Pak. Aku ganti dulu ya. Kuncrut nggak usah naik lah, IQ-mu di bawah 100 susah. Iya, udah dijelasin juga. Shalom semua. Aja Shalom. udah paham. Shalom. Ini Bang Goliat, selamat siang, Goliat. Kepencet mungkin dia. Iya, lanjut Bang. Kuncrut mau naik lagi, mau ngapain Kuncrut yang tadi nih? Mau protes lagi? Memang nggak ada yang bilang nggak benar apa salah. Itu kata jahil itu apa gitu loh. Jadi Tadi udah dijelasin Bang, Ya, yang sekarang udah sis ngerti nggak? Iya, jahil itu apa? Nomos apa? Nomos jahil itu. Pergilah kau jauh-jauh dan jangan berbuat dosa lagi. Tadi Karena kita kebodohan itu mempunyai tingkatan, Pak. Di dalam bahasa Yunaninya ada ilitios, ada ainutos, ada moros. Itu berbeda-beda. Seperti kata kasih tadi saya tunjukkan contohnya di dalam Alkitab saya. Minta ampun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, kasih ada agape, eros, philia ya Bu ya. Nah dia nggak paham Kak, arti firman juga di Indonesia kan tuh kosakatanya terbatas. Nah, harusnya ada 5 kata Bu Sofi tuh. Nah kau nggak paham nih, mungkin mesti dijelasin kali Bu. Aku tunjukin ya teman-teman ya. Nih, Nah, kata ini. bodoh dalam bahasa Yunani itu ada beberapa tingkatan, nggak sama. Nih, ada kata moros. Ya, umum. Moros yang menjadi kata moron di dalam bahasa Inggris. Kemudian ada kata apa? Viaros. Artinya apa? Nggak mikir kalau ngomong. Kemudian apa? Anoetos, ini dipakai artinya apa? Tidak berakal. Artinya apa? Dia kurang bijaksana, nggak bisa memahami dengan cepat. Lamban untuk mengerti, itu maksudnya. Kemudian ada apatenos. Ini berarti apa? Seseorang yang bisa menipu. Apatenos. Ini dikasih contoh juga pemakaiannya beda-beda nih. Moros, apa nih? Orang bodoh. Viaros, logos, ucapannya itu nggak penting. Nggak masuk, ucapannya itu maksudnya membual gitu loh. Kemudian anoetos. Artinya apa? Dia tidak bisa mengerti dengan cepat. Kemudian yang terakhir, ada juga nih yang paling licik nih. Kebodohan yang paling licik nih. Licik dia katanya. Ini aja ada 4 tingkatan loh. Sama seperti kasih, ada 4 tingkatan. Bahasa Yunani itu nggak bisa kamu samakan. Beda dengan bahasa Arab. Sama dengan Arab. Si Kuncus itu termasuk anoteos itu dia. Enggak, dia termasuk moron dia. Idiot. Iya. Dia di bawahnya moron malah, idiot. Moron masih lebih bagus. Kalau udah idiot, udah tidak tertolong. Gitu loh, dijelasin ya. Jadi bahasa Yunani itu mempunyai beberapa tingkatan kebodohan. Melihat pun nggak cuma satu dalam bahasa Yunani. Seperti contohnya ketika Petrus dan Yohanes sama-sama berlari ke kubur Yesus yang kosong. Petrus melihat, itu bahasanya dia melihat tapi nggak mengerti. Yohanes melihat kubur kosong. Melihat tapi dia langsung nangkep, dia langsung ngerti. Itu berbeda maknanya dalam bahasa Yunani kita, Alkitab kita. Nggak sama.
Dan cuma di dalam terjemahan bahasa Indonesia nggak bisa nggak bisa karena kita terbatas apa namanya literasi bahasanya itu terbatas kalau kita tiba seperti kata misalnya firman, betul nggak? Kata. Iya. Logos, rema sama-sama diterjemahkan firman, padahal maknanya berbeda antara logos dan rema. Makanya kalian bilang, ya kalau Yesus itu firman Allah, kenapa firman menerima firman, firman menyampaikan firman? Karena dia logos menyampaikan rema. Nah, cuma kamu nggak ngerti itu. Kita harus jelasin lagi. Ya, kata firman pun dalam bahasa Ibrani pun mempunyai beberapa, nggak satu. Ada logos, ada rema. Ya. Itu, nggak cuma satu. Logos dan rema sama-sama diartikan firman, tapi mempunyai makna yang berbeda. Rama Prabu, selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya, Bapak Muslim atau Kristen? Muslim, Bu. Oh, iya. Ada mau disampaikan, Pak? Yang dimaksud barusan dari teman yang masalah jahil itu kan bahasa Arab, Bu. Dalam artian diartikan kepada bahasa Indonesia itu bodoh. Tuh ya. Kalau mengambil kata jahil itu bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia bodoh, itu aja. Biar gak sering serang masalah kata-kata jahil Yunani dan ya, kita ngerti karena keterbatasan bahasa Indonesia. Nih saya kasih ada contoh. Kita kan hidup di Indonesia, Bu. Jangan bicara gini dan sampai hidup di mana? Loh, kamu tuh gimana sih, Tool? Yang saya itu menjelaskan Alkitab dalam bahasa asli, makanya kalian umat terjemahan, Tool. Ya, umat terjemahan. Gak ngerti apa-apa dengan bahasa asli. Makanya saya jelaskan, kalian kan bodoh dan jahil. Kenapa? Karena memang keterbatasan kosakata bahasa Indonesia. Sudah dijelasin kok. Ini loh contohnya nih, logos dan rema. Sama-sama firman, tapi punya makna yang berbeda. Logos itu firman yang hidup di dalam diri Allah. Ya, adalah pengetahuan, hikmatnya, kecerdasannya. Rema beda, rema itu kata-kata yang diucapkan. Kata-kata yang terucap. Yang instan. Pewahyuan yang saat itu juga spesifik bagi yang mendengarnya. Ini berbeda ini. Bahasa Indonesia menerjemahkannya apa? Sama-sama firman, karena nggak punya lagi kosakata lainnya. Makanya jangan jadi umat terjemahan. Ya, taunya cuma bismillahirrahmanirrahim, amin. Artinya apa? Nggak ngerti. Taunya umat terjemahan kalian. Ya, saya lihat di bawah itu typingannya Bu Sofi. Mereka itu mengklaim sebetulnya bahwa jahil itu dari bahasa Arab. Mungkin mereka mau klaim-klaim juga sama kayak kata Allah. Ya, tapi kan itu namanya BOTOL ya. Karena jahil itu bukan bahasa Arab. Jahil itu bahasa Indonesia, teman-teman. Jangan salah. Kenapa saya bisa bilang jahil itu bahasa Indonesia? Ada dasarnya. Nih. Kata jahil ini masuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan Kamus Besar Bahasa Arab ya. Nih, ada di sini apa? Jahil. Memang diserap dari bahasa Arab, tapi ini sudah menjadi bahasa Indonesia, makanya ada di KBBI ya. Jadi jangan salah, termasuk kata Allah, kata apapun yang ada di Alkitab itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Nah, biarpun ada beberapa yang diserap dari bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Jahil itu Arab, enggak, Indonesia kok. Silakan lanjut. Makanya kalau kamu tanya tentang Alkitab, saya jelaskan. Ya, moros itu mempunyai pengertian yang berbeda dengan di Lukas pasal yang 24, walaupun sama-sama bahasa Indonesianya menerjemahkan sebagai kebodohan. Tapi derajatnya, maknanya mempunyai beda. Contoh kata logos dengan rema tadi yang saya jelaskan. Bahasa Indonesia Alkitab menggunakan kata firman. Kamu jangan ngeyel, dijelasin Alkitab kok ngeyel kau. Ya, makanya kalian terlalu sering minum kencing otak gitu. Nanya, gue jelasin kata-katanya. Udah, tadi beda nggak yang Matius 5 dengan Lukas, Matius 5:22 dengan Lukas 24 tadi? Beda kan? Bahasa Yunaninya? Beda.
Ini si Kuncrut mau naik lagi. Mau protes apa lagi dia? Ya, Kuncrut semoga udah paham ya. Kosakata kita terbatas, Abang ya. Gimana Pak Kuncrut udah Saya nggak jelas ada yang mau ya? kalah, nggak ada yang menang. Tadi kan Ibu Sofi kan bilang kata asli. Sekarang buka aja full kata asli Yunaninya Matius 5 nomor 22 apa di situ? Udah Ada dijelasin nggak tadi Pak. moros? Buka aja full yang nonton biar enak. Ada kata moros, ada nggak di Tadi situ? sudah saya bukakan full nggak? Kafir Full, dan full. Tadi full. raca. Bapak lihat. Full loh itu. Raca itu kan tolol. Kenapa di situ berubah jadi kafir? Udah dijelasin tadi Pak. Bapak nggak Aja pusing full, berarti buka Bapak full. Bahasa Yunani kan mesti cek berarti kan IQ. katanya bahasa asli. Bahasa aslinya Matius 5:22 katanya kan bahasa Yunaninya moros. Di situ yang dilihat kan sama orang-orang Indonesia di situ raca atau kafir. Nah sekarang raca itu kafir apa bukan? Kata jahil itu apa bahasa Yunaninya? Jahil itu kan diserap orang Indonesia kan bodoh, gitu loh. Kalau emang mau lihat kata asli buka aja sama Bu Sofi, buka aja Matius 5:22 bahasa asli Yunaninya apa? Gitu loh. Enak kan? Kamu yang buka sekarang. Tadi saya sudah bukakan, kamu yang Ya buka. tadi Ibu buka, sekarang kenapa nggak buka? Tadi saya suruh lihat Loh, bahasa saya lagi sikat Yunani, gigi bahasa kok. asli. Saya udah Bahasa buka berkali-kali kok dari tadi kok. Kamu bilang buka aja sih. Sudah saya buka. Sekarang kamu yang buka. Ngeyel ya Rantu sama kalian. Wah, parah ya. Sudah dibuka loh tadi itu. Ini ada Bang Kimpet. Namanya kok Kimpet? Bang Kimpet. Pak Kimpet. Kimpet 1. Mungkin kepencet mungkin ini. Udah dibuka tadi Pak Kuncrut. Ini kok Kak Arum juga masih sinyalnya ini. Oh, singa beruang mau naik lagi kah? Pak Singa, selamat siang. Sekarang lagi dalam Qurannya, wariduha dijemahkan mendatangi, sekarang melewati. Wariduha itu artinya memasuki. Kenapa kok terjemahkan melewati? Iya Pak Singa. Pak Singa ini Oten kan ya? Pak Singa. Oh mungkin kepencet ya. Ini ada Juanji. Juanji Oten semua ini. Iya Pak Juanji, selamat siang. Selamat siang Bu Alhayat dan Bu Sis. Saya mau tanya ini Bu, maaf nih agak keluar dari tema tadi ya. Bapak Kristen atau Muslim? Saya Kristen Mbak. Oh iya. Jadi ini Bu ingin saya tanyakan tuh, dan saya kan ada searching tuh di YouTube maupun di Google ya. Kira-kira antara Yesus dan Isa yang ada di Al-Quran itu sama atau enggak Bu ya? Yang soalnya yang saya tahu kan di kitab Al-Quran itu kan dikatakan bahwa Yesus itu adalah saudaranya Harun. Maryam itu adalah saudaranya Harun. Ya kan, sedangkan yang kita tahu adalah yaitu berasal dari Bunda Maria itu. Nah, maksud saya ingin saya tanyakan tuh kira-kira sama nggak sosoknya Bu? Apakah memang di sini ada distorsi sejarah itu Bu? Ya, karena di sini Bunda Marianya itu kayaknya ada perbedaan di situ Bu. Memang beda Pak, memang beda. Itu kan ada sejaman sama Harun, ya kan? Dalam bilangan itu udah kelihatan tuh. Kemarin saya bukain juga tuh saudaranya tuh kan Yokebed sama siapa itu Amran punya anak 3, ya kan? Harun, Musa, Miriam ya. Nah di situ kan saudaranya Harun berarti zamannya Musa, ya beda. Nggak usah jauh-jauh ke situ Pak. Di sana diserupakan kita mati kok, mati bangkit, ya. Nah, tapi kalau terkait jawabannya itu adalah kalau dikatakan saudara Harun itu bahwa menyerupai orang-orang saleh, Bu. Dan konternya dari yang Pak Donditan itu dia mengatakan bahwa itu sama istilahnya seperti Yesus dikatakan Yesus anak Daud itu. Jadi sama, kalau keturunan itu anak bukan saudara. Itu kan saudara. Sama, Pak. Bukan hanya itu, Pak. Bukan hanya mereka salah Maryam, bahkan di dalam hadis pun di orang-orang Kristen Najran dan Kab al-Ahbar orang Yahudi itu pernah mengatakan, mengapa engkau melafalkan Maryam ya ukta Harun, Maryam saudara perempuan Harun. Padahal jarak antara Musa dan Isa itu ratusan tahun, 600 tahun menurut hadis itu. Jadi mereka tahu yang dimaksud Maryam saudara perempuan Harun itu ya saudara kandungnya dia.
Bahkan bukan hanya Maryam, anaknya Imron. Di dalam Quran Imron anaknya atau Amram ya? Maryam. Imron atau Amram Bu ya kalau di Iya, perjanjian Imron lama itu Bu. bapaknya Musa dan Harun. Musa itu namanya Musa bin Imron, Harun bin Imron, dan Maryam binti Imron. Tapi Imron itu istrinya suami dari Hana Bu ya, di mana Bunda Maria itu ibunya namanya Hana itu Bu ya. Enggak ada Hana. Di dalam Quran mana ada Hana? Ana ya, bukan atau Hana atau Ana itu namanya. Enggak ada, Pak. Imron yang dimaksud di situ Amram, Hana itu enggak pernah ada. Itu cuma tafsiran doang karena mereka bingung. Tapi bukan hanya itu, di surah An-Nisa ayat 153 sampai 157 Isa itu dibunuh pada zaman Musa. Jadi Itu sangat masuk akal itu. betul. Jadi ketika mereka mengatakan Yesus yang mereka tarik dengan Isa ini diserupakan, lokus dan tempusnya udah beda. Pertama lokasinya, lokasi kejadiannya itu bukanlah di Yerusalem, di Bukit Golgota, kematian Isa. Yang kedua tempus, maksudnya waktunya itu pada zaman Musa. Jadi kalau Bapak baca di surah 4 ayat 157 sampai 153, Isa itu dibunuh zaman Musa, Pak. Jadi memang di dalam Islam itu Muhammad mengertinya Isa itu keponakannya Musa dan Harun. Wah. Betul. Surah 7 ayat 157 dikatakan Allah berfirman kepada Musa, Taurat dan Injil yang ada padamu. Jadi pada zaman Musa itu ada kitab Injil, Pak. Karena di dalam Quran Musa dan Harun diberikan Taurat, keponakannya Isa diberikan Injil, dan itu jelas sekali. Bapak bisa download ini di dalam YouTube saya, Al Hayat Apologetika Indonesia, seri Unlock the Bible. Di situ Bapak cari seri 19 A, B, dan C, judulnya Maryam yang tertukar. Di situ saya mengupas semua, baik melalui Quran maupun hadis-hadis mereka, bahwa Quran itu anakronisme, salah sejarah. Jadi ini salah satu kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran. Sekalipun mereka mencoba menutupinya, itu tidak terbantahkan, Pak. Berarti kalau itu jawabannya itu yang saya lihat kan Bu, mengatakan bahwa itu sama seperti memanggil saudara Saleh itu. Tidak. Jadi ketika Muhammad dikonfrontasi Aisyah, pada waktu itu Ka'ab al-Ahbar datang kepada Aisyah. Ka'ab al-Ahbar mengatakan begini, mengapa Muhammad mengatakan Maryam ya ukhta Harun, padahal jarak antara Musa dan Isa terpaut waktu 600 tahun. Lalu Aisyah berkata kepada Muhammad, benar nggak yang dikatakan Ka'ab al-Ahbar itu? Muhammad mengatakan, oh itu karena orang-orang dahulu sering memanggil dengan nama leluhurnya. Ya tambah salah lagi, karena leluhur daripada Yesus itu bukanlah suku Lewi, bukanlah Amran, melainkan suku Yehuda. Iya. Ya, jelas Pak, ini Quran ini ngaco, Pak. Buatan manusia ini. Iya. Dan juga Don Ditan mengatakan bahwa itu sama aja seperti di Alkitab, bahwa Yesus anak Daud, emang Yesus anaknya Daud gitu. Berarti itu adalah dia mengatakan iya, kalau keturunan betul di dalam Alkitab kita, Elizabeth, ibu daripada Yohanes Pembaptis itu disebut anak daripada Harun, putri Harun. Kenapa? Karena keturunan. Seperti dalam Alkitab kita disebut anak Adam. Kenapa kita disebut anak-anak Adam? Ya karena kita keturunannya, tapi nggak pernah disebut saudara. Yesus nggak pernah disebut saudara laki-laki Daud. Nah itu keliru. Seperti misalnya kalau Maryam ini keturunan Harun, dia nggak mungkin disebut saudara perempuan Harun. Jadi jelas di dalam Quran di surah 3 keluarga Al Imron itu mempunyai 3 anak, Musa, Harun, dan Maryam. Bukan hanya Maryam disebut saudara perempuan Harun, Maryam juga disebut saudara perempuan Musa, Pak. Jadi kesalahan sejarah itu sangat jelas di dalam Quran. Ya, terlebih surat 66 ayat 12, Maryam disebut anaknya Imron. Lah Imron ini bapaknya Musa dan Harun. Nah, bukan hanya itu, Pak. Imron, istri Imron, ya, bapaknya Musa dan Harun itu ketemu sama Zakaria bapaknya Yohanes Pembaptis. Kebayang nggak kesalahan sejarah di dalam Quran ini? Pak Joanji, ini kan muslimnya nggak ada, sebaiknya jangan nanya itu, Pak. Ya, tadi udah dijelasin, udah jelas itu beda. Oke. Ya udah cukup lah itu. Iya, cukup lah, nggak usah. Soalnya muslimnya nggak ada, nanti kena itu. Nah, ini ada si Iki nih. Oke, makasih. Teman-teman bisa download itu ya, ada di YouTube saya, Al Hayat Apologetika Indonesia, cari judulnya Maryam yang tertukar. Itu ada 3 seri, 19A, B, dan C. Itu sudah Anda ketik playlistnya Unlock the Bible. Itu cara belajar Anda Alkitab dan cara menjawab Muslim. Kemudian di Al Hayat Murtadin Center, di channel saya yang Islam, Anda ketik playlistnya judulnya Menjawab Islam dalam 5 menit. Itu semua video-video pendek menjawab Islam dalam 5 menit. Anda bisa download dengan bebas. Di situ Anda bisa belajar. Referensinya semua ada di situ. Baik dari Quran, baik dari hadis, baik dari Sirah Nabawiyah. Ada screenshotnya di situ, nomornya ada di situ. Semua data-data ada di situ. Nah, sebenarnya saya memerlukan Anda untuk saya belum sempat ke bank ya. Nanti Anda bisa support ya pembuatan website Al Hayat itu supaya cepat jadi. Nanti semua data-data akan kita upload di website. Anda tinggal tarik datanya dari situ. Kalau data di luar Alkitab dan Al-Quran itu gimana? Sejaman dah itu Musa dengan Maryam? Iya, di dalam tafsir mereka bingung, Pak.
Mereka bingung karena Isa itu dibunuhnya pada zaman Musa. Nah, Bahkan si penyalipan itu ada pada zaman Musa. ini si Iki ini Muslim, Bu, kalau dia. Iya, Bang Iki Muslim kan? Iya, silakan. Ya, maksudnya data di luar Al-Quran dan Alkitab. Itu nyebutkan mereka tuh sejaman atau enggak itu? Ada enggak datanya? Pertanyaan saya, Pak, apakah menurut Bapak Musa dan Isa itu hidup sejaman? Tidak sejaman kalau Musa dengan Isa. Tidak sejaman. Kenapa Isa itu ibunya adalah saudara perempuan Harun, anaknya Imron dalam Quranmu? Ya, kalau disebutkannya begitu ya kami, kalau sumber sejarah itu yang paling kami percaya itu ya Al-Quran. Karena itu tuh firman Tuhan, bukan tulisan manusia. Baik, apakah Imron itu bapaknya Musa dan Harun di dalam Quran surah Al-Imran? Iya, Imran bapaknya Maryam. Apakah Imran juga bapaknya Musa dan Harun? Iya. Berarti Isa adalah keponakannya Musa dan Harun, betul? Iya. Kasih ketawa dulu, Audrey. Saya ulangi sekali lagi, Pak. Kalau sejarah itu gini, Mbak, masing-masing itu punya versinya sendiri. Menurut Bapak, Musa dengan Isa itu terpaut waktu berapa jauh? Sebetulnya kalau di sejarah itu sih ribuan sih. Apakah fakta sejarah menyatakan bahwa Isa itu hidup pada zaman Musa? Apakah itu fakta? Apa itu kenyataan? Anu aja lah, Mbak, nggak bisa kita itu. Kami Enggak. Saya tanya. Valid. Lebih valid. Berarti Bapak percaya bahwa Isa dengan Musa itu ketemu, Pak? Kalau ketemu enggak ada diceritakan ketemu. Loh, kan keponakannya. Keponakan belum tentu, Mbak. Jangan malu dong. Santai. Di dalam kitab Anda menyebutkan berkasihlah kepada musuhmu. Apa hubungannya sih ini, Audrey? Nanya Isa kok berkasihlah kepada musuhmu? Memang dia gitu, Bang Iki itu lucu. Kemarin muncul di Bang Edis, dia ditanya diem aja. Aduh. Saya tanya sama Bapak, apakah di dalam Quranmu Isa itu ibunya adalah Maryam, saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron? Iya. Aku di Maryam berapa tuh? 20. Imron itu adalah bapaknya Musa dan Harun dalam Quranmu, betul? Berarti Isa al-Masih keponakannya Musa dan Harun dalam Quranmu, betul? Isa al-Masih itu dibunuh pada zaman Musa, betul? Ya mungkin enggak sejaman, mungkin Musanya sudah mati walaupun paman kan belum tentu juga. Loh, surah 4, saya nggak ngomong Musa mati atau nggak mati. Surah 4 ayat 153 sampai 157, orang Israel itu pada zaman Musa itu dihukum sama Tuhan karena satu, mereka membuat anak lembu emas. Kedua, mereka menolak memasuki tanah suci menurut Quranmu. Ketiga, mereka menolak kenabian Isa dan mengatakan Maryam itu menghina Maryam. Menghina Maryam, betul? Iya, itu pada zaman Musa, betul kan terjadinya? Surah 4 ayat 153 sampai 157, betul? Surah Al-A'raf ayat 157 mengatakan bahwa pada Musa ada kitab Taurat dan Injil, betul? Kitab Taurat dan Injil pada Musa. Coba Bapak buka, Bapak punya Quran nggak di situ? Ada, tapi saya satu HP. Tuhanku Bapak di surga peliharalah hidupku. Coba buka surah 7 ayat 157. Oh iya, 7. Saya bukakan. Iya, Bang, ini tolong, Bang. Al-157. Bahkan saya bisa tunjukkan, Pak, penyalipan ada pada zaman Firaunnya Musa. Padahal penyalipan itu belum ada, Pak, zaman Firaun. Kristen tidak ada bidadari. Ini kan ngomong apa dia tiba-tiba ngomong surganya Kristen nggak ada bidadari. Nih, kamu minum obat kuat dulu deh. Gua kasih lo obat kuat nih. Awak lagi dia. Pak Iki, kok masih belum bertobat kah tahun 2025, Pak? Masih Islam kok? Coba ini Pak baca Pak. Al-A'raf 157 Pak. Pada waktu itu sih bangsa Israel itu kan membuat anak lembu emas. Lalu Musa naik dengan 70 orang tua-tua. Lalu baca nih Pak ayat 157 ini Bapak baca agak panjang dikit Bapak baca. Ini Allah berfirman kepada Musa nih. Ini perkataan Allah kepada Musa. Bapak baca nih. Apa yang Allah katakan kepada Musa? Ayat sebelumnya mungkin 156 biar dia tahu konteksnya.
Coba Bapak baca dulu ayat 156, ayat sebelumnya. Araf ayat 156. 156. Baca, Pak. Saya bacain ya. Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali kepada Engkau. Nah, Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat serta bagi orang-orang yang beriman kepada kami. Ini perkataan Allah ya kepada Musa ya. Lalu kita baca ayat selanjutnya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, ya, Nabi yang umi, yang mereka temukan, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruh, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya. Mereka itulah orang-orang beruntung. Jadi sebenarnya nggak ada tulisan Allah berfirman ya, hanya dikatakan kul, katakan. Ya, di ayat 156 ini, kul, katakanlah. Ya, kala itu loh, Bapak baca tuh, kola. Kola artinya katakan ya, atau dia berkata. Ini perkataan Allah nih kepada Musa nih. Allah ngomong sama Musa di dalam Quranmu ini. Ketika Musa meminta ampun bersama dengan 70 orang bangsa Israel karena mereka membuat anak lembu emas. Apa kata Allah kepada Musa? Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu bla bla bla. Lalu ayat bawahnya tuh, baca tuh. Yaitu orang-orang yang mengikuti rasul yang umi, yang nggak bisa baca terus, yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Lah ini kan konteks timeline waktunya aja secara historis aja udah keliru, Pak. Kalau ini benar-benar menceritakan perkataan Allah kepada Musa. Kecuali ini adalah perkataan pada zaman Muhammad yang memang sudah ada Injil, sudah ada Taurat. Ini baru satu, ini Maryam yang tertukar. Coba kita lihat surat Toha ayat 85 contoh salah satunya. Toha surat 20 ayat 85. Sebenarnya ada Toha 85, 87, tapi kita lihat yang 85 coba. Dia berfirman, sesungguhnya kami benar-benar telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan dan Samiri telah menyesatkan mereka. Nah ini, sesungguhnya kami benar-benar telah menguji kaummu. Ini kata Allah kepada Musa. Setelah engkau tinggalkan dan Samiri, orang Samaria. Ini belum Bapak baca ayat bawahnya di 87. Coba kita lihat 87. Ini 85 ayat 87. Samiri itu nama orang atau nama kaum? Setahu saya Kaum itu dari Samiriun. Samiri Mereka nama berkata orang. nih, orang-orang Samiri ini orang-orang Samaria. The Samaritan. Bukan Samiri itu nama satu orang aja. Samiri itu kaum Samaria, Pak. Terjemahan bahasa Inggrisnya ada The Samaritan kok. Samiri nama orang siapa? Samiri yang ngajakin bikin patung itu satu orang itu. Setahu saya itu. Pak, orang Samaria itu Pak, kaum Samaria itu belum ada zaman Musa. Bagaimana mungkin orang Samaria bisa membuat patung lembu? Bapak baca dong, kemarin saya sudah kasih. Di dalam Taurat yang membuat anak lembu emas siapa? Harun. Bukan orang Samaria itu belum ada Pak zaman Musa. Gimana sih lu? Samaria aja belum ada Pak, kota Samarianya. Gimana sih Bapak itu? Samaria itu kan Samiri. Tuhanku Bapak di surga, pantas kamu masih Islam Pak. Bang Iki kalau dikasih tahu Mbok ya polos. dengerin. Itu kalau Samari itu Samaria. Orang-orang Samaria Pak, The Samaritan itu belum ada zaman Musa. Bagaimana ini aja Musa Pak, orang Samaria tuh kawin campur hasil percampuran orang Yahudi, orang bagian utara, keturunan Yusuf. Audrey, kamu kok kresek-kresek Audrey? Kok bunyi kayak lebek-lebek di dalam air? Oh udah, masih nggak Bu? Udah. Orang Samaria itu kawin percalian campur antara suku-suku yang sebelah utara Pak, turunan Yusuf, Efraim dan Manasye, dengan 5 bangsa-bangsa lainnya Pak, bangsa-bangsa Asyur. Baru jadilah orang Samaria itu percampuran. Lah pada zaman Musa, Kanaan aja belum ditaklukkan, bagaimana mungkin mereka kawin campur? Orang Samaria itu sekitar 750 tahun setelah Musa mati baru ada. Bagaimana dalam Quranmu orang Samaria ketemu sama Musa? Ini ngawur ini yang buat Quran nih. Aku heran. Ini kamu tahu nggak Pak kenapa? Karena Said bin Thabit
ketika Muhammad menyuruh menerjemahkannya, itu cuma belajar bahasa Ibrani selama 2 minggu. Bapak baca tuh di dalam kitab hadismu. Muhammad menerima banyak kitab-kitab dari orang Yahudi dan Nasrani, dan dia menyuruh Said bin Thabit untuk menerjemahkannya, karena dia nggak bisa bahasa Ibrani. Dan Said bin Thabit itu cuma belajar selama 2 minggu, Pak. Lalu menerjemahkannya jadi ngaco kayak begini nih. Maryamnya keliru, orang Samarianya keliru. Saya kasih tahu Anda ya, Pak. Orang Samaria di dalam Alkitab itu memang membuat penyembahan anak lembu emas. Ketika Salomo mati, saya kasih tahu Anda di sejarahnya nih. Pada waktu anaknya Daud mati, Salomo itu berdosa karena dia kawin dengan banyak wanita. Kemudian dia melakukan penyembahan berhala. Kerajaan Salomo itu dipecah jadi 2. Israel itu dipecah jadi 2 pada waktu itu. Kerajaan yang utara itu 10 suku. Namanya Kerajaan Israel. 10 suku itu ikut di Kerajaan Utara, ibu kotanya ada di Samaria, ya. Itulah yang disebut ikut orang-orang Yerobeam, itu anak buahnya Raja Salomo. Yang selatan itu cucu daripada Daud yang memerintah, namanya Rehabeam. Dan disebut sebagai Kerajaan Yehuda. Jadi setelah Salomo mati, kerajaan itu pecah, Pak, jadi 2. Yang utara disebut Kerajaan Israel, ibu kotanya di Samaria. Yang selatan disebut Kerajaan Yehuda, ibu kotanya di Yerusalem. Yang atas diperintah oleh Yerobeam, yang bawah diperintah oleh Rehabeam. Kemudian Yerobeam itu membuat penyembahan anak lembu emas di 2 kota, di kota Dan sebelah utara dan di kota Bet-El di sebelah selatan. Memang mereka membuat anak lembu emas, tapi bukan zaman Musa. Ya, terpautnya jauh ratusan tahun. Bagaimana mungkin Said bin Thabit ini, ya, penulis Qur'anmu, itu mencampurkan kisah pembuatan anak lembu emas orang Samaria dengan pembuatan anak lembu emas pada zaman Imam Besar Harun. Ngaco dan ngawur. Jadi yang Musa pulang dari Bukit Sinai itu marah-marah itu gara-gara apa? Kalau bukan anak sapi itu. Iya, anak lembu emas, tapi yang membuat Harun, Pak. Orang Samaria belum ada, itu bukan orang Samiri. Orang Samaria itu membuat penyembahan anak lembu emas di 2 kota, tadi saya katakan. Mereka membuat penyembahan anak lembu emas di kota Dan sebelah utara dan kota Bet-El sebelah selatan. Karena Yerobeam tidak mau orang-orang ini pergi ke Yerusalem. Dia menyuruh mereka menyembahnya di kota Dan sebelah utara dan Bet-El. Kenapa? Karena waktu itu kerajaannya pecah. Tetapi pembuatan anak lembu emas orang Samaria ini adanya 750 tahun setelah Musa mati. Oh my goodness. Udah Bang Iki, ada yang mau naik lagi nih. Bang Iki udah paham ya? Bang Iki. Masih Islam aja lu, pantas lu sambil ngerokok-ngerokok masih Islam. Ini ada Pak Faderson nih juga Muslim nih. Baru diomongin apa tiba-tiba ngomongnya apa? Di surga Yesus nggak ada bidadari. Kan nggak nyambung dia. Di bawah ada yang tanya, Bu, Yesus sekolah ya katanya. Memang nggak ada. Bukan, aku nggak ngomong itu. Memang nggak ada. Permasalahannya adalah kamu ngomongnya tuh nggak nyambung. Amburadul kayak Quranmu, ngerti nggak? Ayat atas sama ayat bawah itu nggak nyambung kalau ngomong. Ibarat kalau lebaran, kamu lagi sebentar. Kamu lebaran lagi ke rumah tuh ada tulisan tuh kaleng kongguan. Kamu buka isinya kerupuk gendar. Nah itu nggak nyambung. Ya, Ibu Fadersan, Ibu Adila ya. Said bin Thabit itu siapa? Said bin Thabit. Said bin Sabit, penulis Al-Quran. Said bin Thabit. Siapa tuh Said bin Thabit? Tadi disebutnya oleh Bu. Said bin Thabit, Said bin Sabit. Ya. Ibu telinganya udah berulang belum? Ibu telinganya udah Said bin Thabit berulang. Telinga ibu, jadi agak budek, Budi. Nah ini namanya Budi ya, Ibu Budi, Ibu budek dikit. Halo Bang Kapak. Shalom para penduduk surga. Ini ada. Shalom. Oh forum, iya ada yang mau disampaikan forum. Siapa Tuhan di Komal ini? Saya. Ya baguslah, tapi hanya di Komal ya, jangan seluruh dunia ya. Iya Bapak, saya turunin dulu ya. Otennya udah kebanyakan. Saya mau. Jangan, waduh. Jangan dong. Cari dulu apanya dulu, mangsa dulu. Ya udah aku yang turun, Enggak usah. Enggak, kok. Udah. Ya. Enggak apa-apa. Ini memang satu saya pikir buat Muslim satu itu. Yang penting mentang-mentang kakandanya di sini jadi lebih diutamakan. Enggak, soalnya tadi si Roma mau naik Roma. Enggak ada yang takut, Ibu. Halo Pak Forbidan, Pak Laskar, Bu Sofi. Salam. Berhasil kah menyunat Ibrahim? Sepi Pak akhir-akhir ini Pak. Ini gara-gara Edis TV sama Bu Sofi Atul nih gara-gara jadi pelanggan saya udah tinggal sedikit.
mengganggu ini apa namanya pekerjaan orang mereka berdua ini Pak. Sekarang malah warung BPK yang banyak rame banget. Bu Father San itu bacanya gampang, Zaid bin Zabit. Iya, saya tahu semua juga. Coba Ibu tulis, ayo tulisannya. Saya tahu tulisannya. Ngomongnya Said bin Tabit kok. Iya, Said bin Tabit. Zaid pakai Z kan dia depannya ya. Bang Kapak kan? Zaid ya, di Indonesia Said aja lah. Nggak kenal gua, bukan tetangga. Ini ada Sky Ice. Selamat siang. Saidmu. Sky Ice. Diam aja. Iya. Sore. Enggak usah dibintang. Biasa aja kali suaranya. Biasa aja. Turun aja lah pakai suara palsu kan. Mama aja kalau baca Quran kan juga gitu kata Bang Inis. Dengan kekuatan 30 laki-laki Akan mendatangimu. membelah bulan. Ini Father, ini Bang Roma nggak mau naik ya Bang Roma ya? Oh, tadi dia nanya gini Bu, apa betul Yesus sekolah katanya Bu? Nah, yang terakhir benar. Berarti aku nggak salah Kan dengar aku udah dong. betul jawabnya tulisannya Z Enggak, A tadi I kamu D. keceplosan apa-apa, kamu Bukan aku yang ngomong. baru ngeh ketika Kalau aku aku mah tahu koreksi. Bu. Tahu Ketika Bu. aku koreksi baru ngeh, baru kamu sadar hati-hati namanya, Ibu bacanya ini yang benar. udah banyak yang tahu Bu. Bahkan kita punya hadisnya bahwa dia itu disuruh bagindamu belajar bahasa Ibrani. Udah. Jadinya saya tahu tulisannya Bu ya. Naik ke atas dia cuma protes. Kenapa dia Said bin Tabit? Ya tulisannya nih Bu, Z A I D S A T S A B I T gitu Bu. Ya gini belum Jokowi aja baca Al-Fatihah. Protes kau. Memang itu boleh katanya Bu, memang pelafalannya bisa macam-macam katanya. Waktu aku tanya siapa itu. Al-Fatihah. Iya. Kalau wong Jawa kadang gitu ngomongnya. Ini Sky Ice tadi suaranya udah macem-macem. Tapi kalau Al-Fatihah khusus orang Sunda ngomongnya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apalagi Sky Ice? Cepetan ngomong. Halo. Copi. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Kalau yang suara gitu nyanyi Desi Ratnasari bisa gawat loh tuh. Bang Kapak tahu nggak bunyi gimana? Yang tak sengaja aku gimana lewat Lagunya Desi Ratnasari itu ya. Itu kalau di orang Bideng nyanyi gimana coba? Kalau tak sengaja. Salah. Kayak orang Sumbing gitu. Coba gimana nyanyinya? Kalau yang nadanya kayak tadi tuh si Sky. Salah. Ada yang bisa nggak? Ayo, agak jorok dikit sih. Nggak berani aku. Nanti kena lagi nih aku. Kecuali di traktir kopi Starbucks. Mancing-mancing. Iya, bunyinya agak jorok loh teman-teman. Kalau orang Bindeng ya, Sumbing nyanyi itu lagunya Desi. Ayo siapa yang bisa ya? Sky Ice nggak usah lah kok Bindeng, dibindeng-bindengin sengaja, ogah. Ini si Roma nggak jadi naik kah? Roma sudah ditunggu sama Ani. Oh, Father San mau naik lagi. Ini kayaknya Ibu Adila ini, Father San ini setahu aku nih. Coba diundang lagi. Ibu Prof bilang, kalau saya yang nyanyi Muhammadku. Jangan Bang, nggak ada ini. Bu Adila undang lagi nih, Ibu mau komplain apa lagi? Oh, Iki mau naik lagi. Iki mau mabok. Masa kemarin ngasih surat ya? Dia bilang ada waktu itu. Yang dikasih ke aku hadis bulan terbelah. Emang Iki inget nggak semalam ngasih hadis ya? Salah ngasih ini dia. Oh ada katanya, tunggu ya saya googling. Di googling sama dia. Yang dikasih bulan terbelah Bang sama dia. Cia. Ini apa ini Ki? Oh Imran. Lagi mau kasih lihat lagi itu bulan terbelah. Itu beda Imrannya.
Oh. Ya pokoknya beda lah, nggak usah kayak gitulah. Isamu diserupakan di kami mati bangkit gitu. Imron apa yang beda? Di dalam Quran cuma satu Tadi Imron. aku bukan tafsir Ibnu Katsir. Coba dibuka. Imran Sama. ayahnya Musa dan Imran ayahnya Maryam beda. Oh sama. Ayah Musa tuh Imron, ayahnya. Makanya ada surat Al Imran. Kamu tahu nggak surat Al Imran? Surah ketiga dari Quranmu. Iya, itu keluarga Imran. Ya, Nah, siapa anaknya keluarga Imran di situ? Ayah Musa bukan Imran yang di surah Imran itu. Ayah Musa bukan Imran di surah Imran, jasmu. Loh, iya. Tadi aku barusan buka kitab. Ya kau tunjukkan lah, tunjukkan. Coba Bentar. Ya, tunjukkan. Jangan bulan terbelah lagi ya Bang Iki. Orang nanyain si Maryam apa siapa Ibrahim kemarin bahas yang masa yang dibukain bulan terbelah. Ini mereka yang ngopi kok saya yang deg-degan ya. Oh enggak, kalau si Bang Iki ini baik sebetulnya dia. Cuma agak itulah. Katanya di pesantren 4 tahun. Juga langsung nongol, ayo Bang Iki open cam. Tuh. Itu apa bunyinya Bang Iki? Tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, Imran ayah Maryam bukanlah Imran ayah Musa. Keduanya adalah dua orang berbeda yang hidup di zaman yang berbeda jauh. Mana? Mana bukakan tafsirnya? Tafsirnya itu tadi QS 19. Iya, mungkin Prap yang Maryam itu saudara Miriam QS 19 lihat ya di atasnya 30 ke 20-an deh, 27 ke 28 gitu. Aku pernah lihat itu. 27 28 segitulah, 19. Nanti lihat tafsirnya deh. Maryam itu surah berapa sih? 19. Oh, iya. Maryam ayat berapa? 20-an deh, coba 20 mulai dari 27 lihat deh yang ada tulisannya saudara Harun. 25, 26 ya. 35. Hah? 35? Iya, 35-an. Oh iya, 27 juga ada. 35 Ini ya? juga. Nah, itu iya. Bukan di atasnya lagi coba. Oh, ini. Berapa? Ini. Bukan. Bukan ya, ada Ini tulisan 34. saudara Harun. Coba dikata Bang ini, Bang itu Kapak bilang katanya 35 coba. 35 yang tadi. Yang ini. 19. Iya, kalau nggak salah 20-an. 28. Ah iya 28. Nah, iya kan di atas 30. Nah, ini. Nah, itu. Tuh saudara. Nah, dia tafsirnya coba, Bang. Tahili. Iya, mana aja. Akhirnya aja mereka bingung kok bisa jadi anaknya Imron, saudara perempuan Harun. Karena tafsir itu ketika mereka membaca, ketika Ibn Katsir itu kan tahun jauh ya, ribuan tahun ya, ratusan tahun setelah Muhammad mati. Dia aja bingung kok bisa itu saudara perempuan Harun anaknya Imron. Ya mungkin dia mimpi kali, Bu. Iya, tafsir aja bingung kok, tafsir itu kan dari ribuan tahun. Aduh. Seperti biasa ya, kali mimpi ya. Ya kan? Ini ya. Kemudian mereka menambah celaan dan cemoohan serta berkata, "Hai, ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang wanita tunasusila. Bagaimana kamu sampai mendapatkan anak ini?" Maryam dipanggil dengan sebutan saudara perempuan Harun. Oleh karena telah menjadi kebiasaan Bani Israel ya untuk menyebutkan nama-nama para nabi dan orang-orang saleh sebelumnya. Oh, ini Tidak ada di dalam Alkitab kita Agak lama ya, soalnya aku adanya tafsir Jalalain bukan tafsir Ibnu Katsir. Aku download aplikasinya dulu. Prop, bukain tafsir Forbidden. Maksa Aku banget. nanya tafsir Jalalain bukan tafsir Ibnu Katsir. Ada Bang Iki mau lihat gak tafsir Forbidden? Mana di mana itu tuh? bohong besar Tafsir. ya. Di dalam Tafsir Alkitab baru tidak ini. pernah disebut saudara, tapi disebut sebagai anak. Keturunan itu nggak pernah disebut sebagai saudara, tapi anak. Tafsirnya begini kalau tafsir Forbidden. Tafsir Forbidden ambil dari ini ya. Tentang Maryam 28. Ini hasil nyontek dari Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam Nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya. Itulah makanya surah Maryam itu. Maryam 28 ada tulisan saudara perempuan Harun. Nah, itu tafsir Forbidden di situ. Ya, hasilnya hasil copy paste. Nih. Lalu siapa yang saudara perempuan Harun ini jelaskan dia anaknya Imron di dalam Alkitab kita.
Tapi bukan hanya itu ya, Iki ya. Dalam Quran, Maryam ibunya Isa ini juga saudara perempuan Musa. Jangan salah. Bukan hanya dia disebut sebagai saudara perempuan Harun, anaknya Imron, disebut juga dia sebagai saudara perempuannya Musa. Selain itu ada enggak lagi kesalahan sejarah di dalam Al-Quran? Banyak, Cong. Tadi Samaria, kenapa ada pada zaman Musa? Sekarang saya tanya, kenapa Yusuf dijual dengan dinar di dalam Quranmu? Pada zaman Yusuf ada nggak mata uang dinar? Kan itu cuma bahasanya kan menyesuaikan orang Arab, Bu. Oh, menyesuaikan orang Arab. Yusuf dijual dengan beberapa dinar. Yang benar Alkitab. Alkitab tidak mengatakan Yusuf dijual dengan beberapa dolar. Tapi shekel, pada waktu itu belum ada mata uang. Saya kasih tahu kamu, zaman Yusuf itu orang belum tukar-menukar dengan mata uang. Mereka menggunakan timbangan ukuran emas. Mereka menimbang emas dan perak, dan ukuran timbangannya namanya shekel. Paham kamu? Harga budak terbukti secara sejarah di zaman Yusuf sekitar 20 shekel. Kemudian pada zaman Nabi Daniel, harga budak itu sekitar 30 shekel inflasinya. Pembukti sejarah membuktikan itu pakainya shekel. Nggak ada dinar, belum ada mata uang zaman itu. Mata uang itu belum dikenal. Mata uang itu baru ada, mint pertama itu sekitar tahun 600 sebelum Masehi, orang Persia yang bikin. Pada zaman Yusuf itu nggak ada namanya mata uang. Mau dinar, mau apapun, mereka tidak mengenal namanya mata uang. Mereka mengenal timbangan emas dan perak. Mereka tukar-tukar pakai emas dan perak itu ditimbang. Berat timbangannya namanya shekel. Kalau saya bicara timbangan, ukuran, lebih parah lagi, kalian mana tahu. Orang Kristen aja nggak banyak yang tahu. Jangankan kalian, yang Kristen aja kagak ngerti kalau masalah ukuran, timbangan, kalau gue ngomongin begituan. Apalagi kalian. Mencret. Makanya gue agak males kalau ngomongnya begini-begini. Bener kata Bang Edi, jangan dikeluarin semua ilmunya. Kenapa? Susah-susah bikin buang-buang kayak begini. Saya ngomong manuskrip aja, orang Kristen cuma bengong doang begini loh, meler. Apalagi kamu. Makanya aku malas. Kalau saya ngajar manuskrip, itu slide saya sekitar 1000 berapa ya? Di tempat Pak Erben, habis 1000 slide saya. Saya ngajar, cuma pelongo doang nih. Apalagi kalian, manuskrip aja nggak punya Muslim. Makanya saya malas kalau ngajar kalian. Katanya di kitab kalian itu, Yusuf itu ujung-ujungnya nikah bilang sama perempuan yang mau itu. Iya enggak? Kamu bisa nggak sih fokus? Kita lagi bicara anakronisme di dalam Quranmu. Jangan kemana-mana. Masalah surga nggak ada bidadari lah, masalah Yusuf lah. Otakmu ini kok random banget sih? Kamu kalau membahas sesuatu, kamu harus fokus. Kalau kamu mau mencari kebenaran, kamu fokus. Mau belajar itu fokus. Nggak bisa kamu tuh belajar sekaligus matematika, IPA, kamu campur biografi. Nggak bisa. Kamu mau tanya tentang anakronisme sejarah di dalam Quran, fokus sama itu. Selidiki, apa tadi yang saya kasih, data-data itu. Kamu selidiki itu. Kamu kan bisa ngecek sekarang. Ini sudah dunia internet, sudah maju. Kamu otakmu tuh tahu nggak sih, kayak antara judul surah, kayak dalam Quranmu nih, antara judul surah sama isi itu nggak nyambung. Ya, mereknya Kongguan dibuka, isinya rengginang lah, itu kau. Makanya kamu kenapa? Kamu kebanyakan baca Quran antara ayat atas sama ayat bawah tuh nggak nyambung. Kamu tuh nggak connect gitu loh, ngerti nggak? Otakmu tuh nggak connect, otakmu tuh terlalu random. Belajar tuh nggak bisa begitu. Belajar itu urut. Itu cara kamu belajar, supaya kamu mengerti kronologinya. Sekarang saya tanya, kalian ini rata-rata Indonesia lulusan S1, betul nggak sih? Bikin skripsi dong. Ketika kalian bikin skripsi, bisa nggak itu acak-acakan cara mikirnya, nggak urut? Nggak bisa dong, kalian harus tahu latar belakangnya. Pasti dibuka dengan latar belakang. Kenapa kamu bikin skripsi judulnya ini? Judul itu harus kamu pertanggungjawabkan. Temamu itu, tema besarmu, judul skripsi harus kamu pertanggungjawabkan. Itu cara kamu membawa supaya pola pikirmu itu kronologi gitu loh. Saya membawa pola pikir kalian itu cerdas. Saya dan Bang Edis itu ingin mencerdaskan kalian. Cara mikir kalian itu jangan random. Acak-acakan gitu loh, semrawut di mana-mana. Susun supaya pola pikirmu tersusun rapi. Sehingga logikamu tuh jalan. Oh ya kalau begini, oh ya begini. Jalan logikamu itu. Makanya kalian begitu baca Quran, baca Alkitab yang tersusun rapi, kalian bingung, bengong. Karena kebiasaan pola pikir kalian tuh acak-acakan di kepala. Makanya kalau ditanya kenapa manusia mati, emang udah takdirnya, Bu. Apa tujuan Allah mau menciptakan Adam? Nggak tahu, Bu. Tidaklah aku menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Tujuan kalian kemana? Nanti, Bu. Nanti setelah saya itu dibakar di neraka, saya akan mandi susu di surga. Loh, itu jawaban kalian. Percaya nggak Kak, kalian ketika aku dialog sama Muslim? Itu jawaban kalian. Karena di otak kalian tuh random, acak-acakan. Tidak tersusun rapi. Harusnya kalian tuh sama kayak Bang Edis nih, sama kayak saya. Bertanya dulu. Kenapa ya terjadi, apa yang kalian lihat di dunia ini, kenapa terjadi hal seperti ini? Dari mana asal semua kejahatan ini?
Dari mana saya semua dosa ini? Kalian tuh harusnya bertanya sampai ke dasar itu dulu. Baru kalian susun semua pola pikirmu secara mendasar tuh kronologi dasarnya dulu gitu loh. Kalau kalian nggak ngacak dulu, mikirnya udah bidadari aja di surga. Kayak kamu itu, Iki, belum apa-apa udah hehehe, di surga kita nggak ada bidadari. Karena cara mikir kamu tuh acak, di otakmu tuh campur aduk, nggak tersusun rapi. Ngerti? Seperti kamu baca Quran, kamu bingung kenapa harus dilihat tuh tafsirnya, harus dilihat tuh asbabul nuzulnya. Kalian bahkan nggak ngerti Imron itu Imron siapa di dalam Quranmu, betul nggak teman-teman? Betul. Kalau kita nggak perlu, udah jelas. Kita ngerti, kitab Taurat itu ditulis kapan? Kita tahu banget kitab Kejadian ditulisnya kapan. Kitab Keluaran kapan Musa menulisnya. Siapa yang menulisnya? Untuk apa itu ditulis? Kitab Ulangan untuk apa itu ditulis? Kita ngerti betul. Imron itu siapa? Hidupnya kira-kira abad keberapa? Walaupun nggak tahu tanggal lahir happy birthday-nya, tapi kita tahu itu bapaknya Musa dan Harun, bapaknya Amaryam. Ngerti betul kita. Abad keberapa dia hidup kita tahu. Bagaimana mungkin di dalam Quranmu Imron, bapaknya Musa dan Harun, itu ketemu sama Imam besar Zakaria, bapaknya Yahya Pembaptis. Bagaimana kamu mempertahankan ini dalam Quranmu? Ayo coba, aku tanya. Hah? Mau menyangkal kamu? Imron, bapaknya Musa dan Harun dalam Quranmu, itu bisa ketemu sama Zakaria. Gimana ceritanya coba? Saya baca Al-Quran tuh sampai geleng-geleng kepala loh teman-teman. Cuma ada dua kemungkinan, bener kata Fit. Semakin kamu mendalami Islam, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, kamu akan murtad. Kedua, kamu jadi gila. Karena kamu tuh, tafsir tadi dekatin, dia mencoba mencocokkan, betul nggak? Jawaban Muslim bukan hanya itu. Apa? Pertama ada dua Maryam. Maryamnya beda. Setelah nggak bisa diutik-utik Maryamnya ini, dia bilang ada dua Imron. Bahkan ada Muslim mengatakan, sama saya, Bu, itu ada dua Harun. Kenapa mereka bingung? Ya karena kitabmu itu anakronisme, tidak cocok dengan sejarah. Kebohongan, saya kasih tahu kamu ya, sekali kamu bohong, kamu tuh harus menutupi kebohonganmu dengan kebohongan lainnya. Nggak percaya lu, betul nggak Audrey? Itu anakronisme sejarah dalam Quranmu. Kenapa? Sudah, bayangin Muhammad tuh ketangkep basah. Kalian tahu ya, kira-kira ketika dia melafalkan ya Maryam ya ukhta Harun, Maryam saudara perempuan Harun anaknya Imron, itu kira-kira sudah dilafalkan hampir 12 tahun pada waktu dia ke Madinah, pada waktu dia hijrah. Untuk mencabut kembali Maryam ya ukhta Harun anaknya Imron itu udah nggak mungkin. Lalu di dalam hadis ketika ditanya, loh kok kamu bisa melafalkan Maryam saudara perempuan Harun? Padahal jarak antara Musa dengan Isa, ini kamu ngerti? Itu terpaut jarak 600 tahun dalam hadismu. Lalu untuk menutupi kebohongan ini, bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah, dia ngerti dia salah. Dia ngomong apa? Oh, orang-orang dulu memang menyebut dengan nama bapak-bapak leluhur. Tambah salah lagi. Karena Maryam, ibunya Isa itu bukanlah keturunan Harun gitu loh. Makin besar lagi kebohongannya, makin salah. Iya betul Bu. Jadi Bang Iki, semakin kamu mendalami itu ya kitabmu antara dua. Kalau nggak kamu murtad, kalau nggak kamu duar itu loh Bang Iki. Yang salah satu itu kalau menurut aku ya. Contohnya itu yang kayak S berapa itu S3 atau S2 dulu. Dr. Azhari S3 itu. Ya. Nah itu ya antara dua ini from Malaysia tuh ya. Itu Iki. Nah, hati-hati Bang Iki. Kamu ini masih muslim. Kalau yang kafah kayak gitu, kamu ini masih abangan. Nanti lah aku periksa lagi, aku baca lagi. Iya dibaca lagi Bang. Tapi nanti kalau udah tahu benar, siap-siap disitgoh. Lalu bagaimana kamu menjelaskan? Bagaimana kamu menjelaskan di Al-Baqarah 60 penyalipan itu ada pada zaman Firaunnya Musa? Kamu tahu nggak di dalam Quran Firaun itu sebuah nama? Padahal Firaun itu bukan sebuah nama. Di dalam sejarah itu Firaun itu banyak. Sejarah Mesir itu terbagi 3. Mesir kuno, Mesir tengah, dan Mesir modern neo. Kalau kamu belajar sejarah Mesir, apalagi itu kagak ngerti kalau gue ngomong kayak begitu. Percuma lah gue ngomong, buang-buang ludah gue aja, mendingan gue simpen. Nggak ngerti kamu gitu-gitu. Kami belajar Fir'aun ada banyak. Fir'aunnya Musa itu Ramses namanya. Ramses Salah sejarah lagi Ramses. Saya tanya, Firaun Ramses hidupnya abad keberapa? Ramses kan mungkin banyak Bu. Aduh Tuhan. Gak tahu saya abad keberapa. Gua saranin lu lebaran makan opor aja deh Iki. Bentar lebaran dulu ada, bentar lagi udah makan opor aja deh lu. Apa tuh forbidden? Coba dibesarin sis. Ya Iki, saya puji Tuhan kalau kamu murtad ya, tapi kalau kamu lari-lari di jalan buka-buka baju gitu kan ya aduh. Lucu juga. Nah, teman-teman bantu tap-tap ya, biar kuat ini roomnya. Oke. Ini tafsir Al-Qurtubi jilid ke-11 ya tentang surah Maryam 28 tadi. Ini yang lucu menurut saya yang paling lucu ini.
karena kebohongan ini ya. Pendapat lain menyatakan Harun ini adalah seorang laki-laki solih pada masa itu. Saat kematiannya jenazahnya diikuti 40.000 orang yang kesemuanya bernama Harun. Bayangkan ya, kalau misalkan Isa dan Yesus itu sama, ya kalau seperti itu ya, yang namanya Harun ada 40.000 orang laki-laki. Penduduk Yerusalem di abad pertama itu sekitar 60.000 orang, sekitar 60.000 jiwa. Jadi rata-rata namanya Harun, kan konyol gitu loh. Ini juga agak-agak lucu ya. Diikuti 40.000 orang, semuanya bernama Harun. Berarti 40.000 satu orang bernama Harun. Nah, ini makin ngaco lagi. Itu dari mana itu tulisannya? Ini tafsir Al-Qurtubi jilid 11. Nah, ini. Nah. Harun semua ya 40.000. Jadi kalau dipanggil Harun, wah, panggil semua 40.000 orang. Betul. Ya. Panggil semua kan? Itu yang paling sakit tuh pas disuruh bawain barang, kasih dong ke Harun, mampus. Mampus. Cari tuh Harun yang mana. Nah, itu ya, ini Father Sam mau naik lagi nih. Ibu tadi. Tunggu, jangan dibahas dulu. Ya, Bang. Bang Iki udah pusing nih, dia nyari datanya salah terus. Ya, Ibu Father. Oh, banyak sekali kayaknya pengetahuan kalian, tapi aku lihat banyak yang salah ya. Ya, Harun aja kamu bilang kalau ini biasa aja sih. Ya, buat anak Nabi Mas itu Harun ya. Harun itu sepupu Nabi Musa. Nabi Musa itu cedok karena lidahnya terbakar masih bayi, jadi didamping oleh seorang nabi diangkat Allah, Nabi Harun. Bukan cadel, Bu, gagap, ngomongnya agak sulit. Iya. Di kalian Harun itu nabi juga atau bukan? Pantes ya kata-kata Muhammad akal wanita muslimah setengah. Sudah terbukti. Makanya makin males gue, Adri, kalau gue ngomong sama Uclim aja udah males kan, apalagi yang muslimah. Terbukti kan otaknya setengah. Real. Oke, janganlah pengetahuan yang sulit-sulit. Kenapa? Aduh, kalian nggak nyampe gitu-gitu. Serius. Lu bukan apa-apa. Aduh, nggak nyampe kalian ke sana. Itu ada Bu yang nyampe, Bu. Gaisani. Di kalian Harun adanya Musa itu nabi juga atau bukan? Harun itu bukan adiknya Musa. Maryam itu anak tertua. Kedua itu Harun. Harun itu abangnya terpaut jarak 3 tahun dengan Musa. Salam. Bapak di surga Selamat pelihara sore. itu. Kemoronan sungguh nyata dalam dunia ini. Apa sih? Dari tadi ribut apa ini? Bahasnya apa, Bang? Musa lagi yang bahas lebih tua daripada Harun, Bang. Oh, bahas Harun. Ya, Harun. Keluarga orang dibahas-bahas itu untuk apa? Waduh. Keluarga orang ya, lu juga ngebahas-bahas keluarga orang. Kepo Ya, karena banget. aku tanya untuk apa itu? Keluarganya si Harun itu dibahas untuk apa? Ya suka-suka kita dong. Oh, ya udah. Ya, lanjut silakan. Ya, kamu Coba dari lu sih, siapa nih namanya nih? Siapa nih? Mas Edo, namanya Mas Edo dia. Gua tanya sama lu. Di dalam Iya, Quran, di dalam Quranmu tuh Bahasa Maryam, Jawa tau, bahasa Jawa. di dalam Quranmu tuh Maryam anaknya Imran bukan? Maryam putra Imran ya. Maryam putrinya Imran ya. Imran itu bapaknya Musa dan Harun, bener nggak? Saudara masih saudara. Saya tanya, Imran itu bapaknya Musa dan Harun dalam Quranmu, betul? Betul. Ya, Musa namanya Musa bin Imran, Harun bin Imran, dan Maryam binti Imran, betul? Betul. Maryam inilah yang mempunyai anak namanya Isa, betul? Betul Isa, sekali. berarti Isa kakeknya namanya Imran, betul? Betul sekali, Nyonya. Berarti berarti Isa ini keponakannya Musa dan Harun, betul? Betul sekali, Nyonya. Berarti Isa kalau memanggil Musa dan Harun Pak D, betul? Ya, seperti itulah. Tepuk tangan dulu dong, Audrey. Jadi apa hubungannya itu? Keluarga orang dibahas itu. Intinya apa sama kita? Jadi Isa kalau dulu waktu mau sekolah nih, Dede Ica kan mau sekolah. Bapaknya kan nggak ada, kasihan dong, anak yatim. Datanglah dia sama si kakeknya kan. Kek, minta duit canggu dong, Kek. Ica mau ke sekolah nih, Dek. Mau belajar kitab Injil. Mau dikasih kitab Injil dari bayi belum pernah dipelajarin, Kek. Kakeknya bilang nih, anakku, cucuku. Nih anak Maryam 1 ini kasihan sekali kau nggak punya bapak dari bayi ya. Kau minta sama Ummu sana, pergi ke Ummu Musa dan Harun. Pergilah dia ke Musa. Pak D, tulang.
minta duit lah buat sangu. Ica mau sekolah. Musa kan penuh belas kasihan. Inilah aku kasih kau ya beberapa dinar ya, aku kasih kau 15 dinar cukup nak. Ica mau jajan dong Pak Dek, Ica mau beli lemper di sekolahan. Aku kasihlah kau, jangan ribut-ribut kau ya, 15 dinar cukup sehari. Sana kau beli lemper sana sama beli mainan sana. Enggak, itu hubungannya apa sama saya, Bu? Hubungannya karena kau moron, kau tahu nggak moron? Enggak tahu. Nah, moron itu di bawahnya idiot. Oh, di bawahnya idiot. Idiot sekitar 78, EQ-nya kalau moron itu sekitar 40. Jadi dia cuma tahu beberapa patah kata. Paham? Dan kata-katanya itu nggak nyambung. Nggak paham, itulah moron. Kalau orang moron memang susah sekali memahami. Artinya tuh moron tuh lamban untuk mengerti dan menangkap. Nah, itu moron. Iya betul. Kayak kau. Ya, baik. Jadi intinya apa itu? Tujuannya apa? Percuma aku jelaskan karena kau moron. Makanya kau dari tadi apa? Nggak capek Ibu ngomong gitu. Lu kok nggak nyampe? Karena kau yang nggak nyampe. Ya, aku nggak nyampe, Ibu yang nyampe. Sekarang aku tanya sama kau. Sekarang aku tanya di Al-Baqarah 60 61 tuh Firaun zaman Musa itu kenapa bisa ada penyalipan di zaman Firaun zaman Musa? Kau tahu nggak penyalipan itu adanya kapan? Nggak tahu. Abad 1, Pak. Abad 1. Penyalipan itu sekitar tahun 400 ditemukan oleh bangsa Persia namanya Sula. Kamu baca kitab Esther, ya. Kamu pernah dengar Dracula sang penyulap? Kamu pernah dengar nggak cerita Dracula? Kamu pernah dengar nggak cerita Dracula? Itu didasarkan pada kisah nyata. Sang penyulap artinya ditusuk dari pantat sampai kepalanya. Itu namanya disulapkan di tiang. Paham? Pada zaman itu belum salib, tapi disulap di tiang. Kau baca kitab Esther. Lalu dikembangkanlah penyulaan ini, itu hukuman paling kejam pada waktu itu untuk pemberontak. Dikembangkan menjadi hukuman salib, kira-kira abad-abad pertama pada zaman Romawi pada waktu itu. Paham kau? Tak paham pula kau? Lanjut, Bu. Jangan ditanya dulu paham enggaknya. Lanjut aja ceritanya. Kutanya lagi sama kau, di surat Tohamu itu bagaimana orang Samaria bisa ketemu sama Musa? Nggak tahu, Bu. Gimana itu? Kamu tahu nggak orang Samaria itu adanya kapan? Nggak tahu. Mana sih, Bu ini? Bukan lagi moron ini udah. Di bawahnya moron apa ya tingkatan paling rendah? Ya, tapi Mas Edo ini mau belajar ya Mas ya? Kurasa tingkatan paling lembah itu adalah ole. Kamu tahu nggak ole? Kita sebut mereka ole aja, Audrey. Otak lemah. Ole. Debil. Ole. Ada lagunya. Debil. Otak lemah. Apa itu, Bu? Ibu kalau cerita jangan setengah-setengah. Nggak paham aku jadinya. Ibu Sophie kena itu pelanggaran. Jangan ngomong yang tadi lagi teman-teman kena. Nanya tentang kekristenannya aja, Bang. Di sini ada Pak Perbidan. Ibu Sophie kena itu. Coba Pak Edo. Mas Edo coba tanya tentang kekristenan, nanti dijawab oleh Pak Perbidan atau host gitu. Silakan. Saya mau nanya tentang kekristenan. Yesus putra Maria bukan? Bukan, putra Maria, bukan Maria. Iya, putra Maria. Maksud Yesus itu putra Maria atau bukan? Iya. Secara hukum iya Pak, secara hukum. Tapi kan Bapak tahu, Yesus itu malaikat sudah datang ke Maria, kasih tahu, ini loh kamu akan mengandung dari Roh Kudus, bukan dari pertemuan sel sperma Ya, dan saya cukup di situ aja. Iya, secara hukum betul. Betul ya, berarti betul. Ya udah. Cukup. Terima kasih. Nah, Bu Sophie naik lagi. Ibu nih yang tadi juga nggak akunnya. Takutnya kalau akunnya ini lagi kalau salah ngomong langsung kena semua. Pas ditanya udah paham belum? Jadi nih, aku jelasin sama kau. Coba Forbidden bukakan Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Yesus tidak pernah disebut anak Maria. Walaupun dia dilahirkan dari yang maha tinggi itu, ya. Itulah makanya saya bingung kenapa dalam Quranmu Isa jadi anaknya Maryam. Yesus tuh nggak pernah disebut anak Maria, makanya dia memanggil Maria tuh bukan cuma ibu tapi wanita. Karena dia tuh Tuhannya Maria. Coba bacakan Bu Sophie. 30 sampai berapa? 33. Pak Prop aja, Pak Prop. Itu agak kecil, Bang. Ini Bang Forbidden. Kalau laptop agak kecil. Prop. Nando. Oh, Bang Nando.
Ya udah Bapak ini aja. Nggak ada dia. Follow akun saya. Ini Iya, gua follow akun follow. nih Lanjut, si lanjut Bu Iki. Sophie. Oh iya, Penjelasannya follow. enggak, Supaya kamu bentar. belajar nih Iki sama si siapa nih Mbak, si sebentar Bu Sophie. Tadi ceritanya dilanjut, saya nggak paham jadinya. Ceritanya setengah mati, setengah hidup. Gimana itu? Saya kasih tahu kamu ya. Orang Samaria itu ada itu baru kira-kira 750 tahun setelah Musa mati. Ya. Pada zaman Musa Suaranya kecil, Bu. Suaranya kecil. Gede, kamu yang itu yang kecil malah. Ini Iya. didengerin dulu Mas Edo, jangan dipotong-potong. Ya karena saya ini nggak Udah, kedengeran aduh kalau sama dipotong aku turunin ya. Diam dulu, diam. Iya. Pada zaman Musa itu tanah Kanaan aja belum ditaklukkan. Dia belum masuk tanah Kanaan itu pada zaman Musa bangsa Israel. Belum ada Samaria. Ya. Belum ada Samaria, belum ada namanya orang Samaria itu belum ada pada zaman Musa. Bangsa Kanaan itu dikuasai oleh 7 bangsa semuanya bangsa-bangsa raksasa, keturunan orang-orang Enak atau Anakim. Ya. Di dalam Alkitab saya. Itu bangsa-bangsa raksasa. Belum ada orang Samaria zaman Musa itu. Setelah pada zaman Yosua, ya, setelah Musa mati, Yosua lah yang memimpin mereka masuk satu persatu ditaklukkan seluruh tanah perjanjian tanah Kanaan itu. Dibunuhlah semua orang-orang raksasa itu. Paham? Disingkirkan. Yosua bin Nun kah? Sama Ya. Datuk Yosua dengan Yosua bin Nun. Ya, Yosua bin Nun. Lalu kapan ada orang Samaria? Ratusan tahun jauh setelah Musa mati, ya, pada zaman Raja Daud. Ya, kemudian pada zaman Salomo. Salomo itu menyembah berhala-berhala karena dia beristri banyak pada akhir hidupnya. Lalu hukumannya apa? Dipecah jadi 2. Setelah Salomo mati, kerajaannya itu pecah jadi 2. Yang utara disebut kerajaan Israel, 10 suku itu ikut. Aduh, jangan berisik. 10 suku itu ikut di kerajaan Israel, termasuk yang paling besar adalah keturunan Yusuf, Manasye dan Efraim. Itu suku yang paling besar yang menguasai daerah besar di utara. 10 suku semuanya ikut. Inilah yang hilang sekarang ini. Israel yang modern sekarang ini 10 sukunya tuh nggak ada. Kenapa? Karena mereka berzina dengan cara menyembah berhala. Mereka kemudian dibuang tahun 700-an oleh ke 700 sebelum Masehi ke Asyur 720-an sekian. Lalu pada zaman Raja Sargon II itu dikembalikan. Ini yang kerajaan selatan belum nih. Yang utara itu yang memberontak namanya Yerobeam. Itu pegawai Salomo pada waktu itu. Dia mendirikan sendiri kerajaan itu karena dipecah jadi 2 sama Tuhan. Tuhan sudah berkata akan aku robek kerajaan menjadi 2. Maka suku-suku ini memberontak ikut Yerobeam. Mereka nggak terima Salomo menjadi anaknya Salomo menjadi Raja Rehabeam. Lalu beribu kota di Samaria yang kerajaan utara, namanya kerajaan Israel. Si setia kepada anaknya daripada Salomo, yaitu Raja Rehabeam pada waktu itu, cucu Daud. Ibu kotanya di selatan, kerajaan selatan namanya kerajaan Yehuda. Ibu kotanya ada di Yerusalem. Paham? Lalu dari mana asal-usul orang Samaria? Ya, pada waktu itu ketika mereka dibuang, ya Tuhan membangkitkan orang Assyria, orang Asyur. Mereka diangkut ke pembuangan, dijajah sama orang, dibawa itu, dikawin campur ini, terutama suku-suku Yusuf, Efraim dan Manasye, dikawin campur dengan 5 bangsa Asyur, dikembalikan lagi, dikawin campur, terjadilah penyembahan berhala di situ. Dikembalikan di ibu kotanya Samaria. Paham? Makanya sampai sekarang, orang Samaria itu nggak diterima sama orang Yahudi, karena mereka bukan berdarah murni, campuran antara bangsa-bangsa Goyim dengan orang Yahudi, nggak diterima. Kamu baca itu di kitab Imam Esra dan kitab Nehemia. Ketika orang Samaria bilang, kami ingin ikut membangun bait suci, Imam Esra yang orang Yahudi asli yang dari kerajaan selatan bilang nggak terima. Kenapa? Kamu bukan orang Yahudi asli. Kamu keturunan campuran, udah campur-campur kok sama bangsa lain, nggak terima. Imam Esra strict. Bahkan pada zaman Imam Esra, orang-orang yang kawin campur yang punya istri dari bangsa lain disuruh cerai, anaknya disuruh diusir. Imam Esra bilang nggak boleh kamu mengawini orang yang bukan Yahudi. Disuruh cerai itu sama Imam Esra. Imam Esra nangis, puasa, doa dan bilang, Tuhan kami telah melakukan kejahatan. Kenapa? Lihat mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain, nggak boleh. Karena itu orang Samaria tidak diterima. Dan pada zaman Yesus, orang Samaria ini dikucilkan oleh orang Yahudi, tidak bergaul. Kamu baca Yohanes pasal yang keempat. Orang Samaria itu mendirikan bukit penyembahan di Bukit Gersim namanya. Kamu baca di Yohanes pasal 4, wanita Samaria di sumur Yakub itu. Kami menyembah nenek moyang kami di gunung ini, di gunung apa? Gunung Gersim. Sedangkan orang Yahudi di Yerusalem, di Bukit Moriah. Orang Samaria nggak bergaul dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengucilkan orang Samaria. Mereka punya Torahnya sendiri. Mereka memegang Torahnya namanya Torah Samaria atau The Samaritan Torah. Kamu nggak ngerti sejarah kayak begini. Dan orang Samaria setelah itu, pada zaman Yerobeam, pada waktu itu zaman setelah Salomo mati, memang orang Samaria ini membuat anak lembu emas, penyembahan anak lembu emas di 2 kota. Sebelah utara dia buat di kota Dan, sebelah selatan di kota Betel. Kenapa? Karena Yerobeam nggak mau kalau orang Israel ini kemudian pergi ke Yerusalem, karena mereka tuh mau menyembahnya di Yerusalem. Kalau ke Yerusalem itu bukan bagian daerahnya dia nggak mau. Nanti mereka hatinya terpaut gitu loh.
memberontak melawan dia. Makanya dia bilang apa? Yerobeam, lu nggak usah ke Yerusalem. Kalau mau nyembah Tuhan di sini aja, di kota Dan atau di kota Betel. Dia memang membuat penyembahan anak lembu emas sampai sekarang pun bukti arkeologinya kita temukan. Tetapi orang Samaria membuat penyembahan anak lembu emas di kota Dan dan di kota Betel itu jauh setelah Musa mati 750 tahun. Kau baca di kitab Taurat pada zaman Musa, siapa yang membuat anak lembu emas? Imam besar Harun. Kalian sejarah kayak begini gimana paham? Orang kalian aja Isa keponakannya Dede Ica keponakannya Musa dan Harun kok. Ya kan beda. Tapi kalian herannya nih, beda. tapi begini loh, kemoronan kalian, otak kalian kebalik nih. Tadi kau lihat si Iki nih. Ya itu kan sejarah, Bu. Saya sih secara akal ya, akalnya dia nih ngerti Musa dan Isa itu terpaut jarak ribuan tahun. Ya sih Bu, kalau menurut fakta sejarah sih Musa dan Isa terpaut jarak 1000 tahun. Tapi kan Quran ini firman Allah. Dia juga percaya keponakannya Musa dan Harun. Bagaimana mungkin? Ini caranya kamu ngetes nih ya. Bagaimana mungkin Quran ini bukan firman Allah? Allah Maha Tahu. Allah bisa salah sejarah. Nah itu loh pertanyaan saya. Gak mungkin Allah itu salah sejarah kalau memang Quranmu ini berasal dari Sang Pencipta. Gak mungkin Allahmu tidak tahu bahwa Maryam. Jadi ada banyak Maryam di dalam Alkitab saya. Ya, bukan cuma itu. Maryam itu banyak, itu nama umum. Bahkan yang nama Yesus aja di Alkitab saya bukan cuma satu yang namanya Yesus. Ya, itu nama manusia itu umum. Masa Allah nggak tahu kalau Maryam saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, ya anaknya si Imran, ini bukan Maryam yang sama, itu seorang nabi yang kagak menikah, kagak punya anak, cong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana aku menjelaskan sama kalian Utsrin tahun 2025 masih percaya Quran? Masih dong, Bu. Kenapa saya nggak percaya? Ya itulah kemoronan kalian. Gak apa-apa, Bu. Biarin aja, saya itu moron nggak apa-apa, terserah Ibu mau ngomong apa. Loh, Pak, Quran ini jelas tulisan manusia, Pak. Semuanya itu juga tulisan manusianya, Bu. Loh, tidak mungkin diilhami oleh Tuhan. Kenapa? Nggak mungkin Tuhan mengatakan Maryam saudara perempuan Harun itu ibunya Isa. Nggak mungkin itu, Pak. Ya udah Mas Edo ya, nanti dicek lagi tuh sejarahnya, oke? Siap. Begini Mas Edo, saya sebagai saudara Mas Edo, supaya Mas Edo itu meninggalkan yang namanya kemoronan ya. Mas Edo di tahun 2000 ini harus berani melangkah ya, ganti Tuhan. Kalau Mas Edo masih ada di situ, boleh. ya udah nggak apa-apa. Ya nggak mau ganti. Ya gini Mas Edo, itu hak Mas Edo, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Saya tolak. Yang pasti kami sudah mengingatkan. Itu kembali ke Mas Edo gitu. Kami sudah mengingatkan Mas Edo supaya Mas Edo itu menjadi manusia yang cerdas. Karena kami itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau ada orang yang masih tidak mau hidup dalam kecerdasan, itu hak dia gitu. Kami ada di sini tujuannya adalah mengasihi Mas Edo. Mau Mas Edo itu meninggalkan kebodohan, melangkah pasti menjadi orang cerdas. Itu aja Mas Edo ya. Saya percaya kebenaran yang Terima terbukti kasih benar. atas Udah. masukan. Iya. Jadi memang kalau kekristenan itu berarti cerdas ya, Bang ya. Orang Kristen itu cerdas ya. Iya dong, pemenang Nobel kan oten banyak 70%. Saya buktiin salah satunya. Coba Edo, kamu masih nggak mau terima Yesus. Coba lihat di kalender HP-mu itu, kalender tahun berapa sekarang? Yang kamu pakai. Tahun Masehi, Bang. Kalau di dalam Islam Hijriyah itu, tahunnya tahun Hijriyah. Yang kamu bilang yang kamu pakai sekarang itu apa? Tahun berapa sekarang? Tahun 40 berapa itu? Tahu juga. Ngeles aja dia ngeles. Aduh. Bukannya maju ke depan malah. Namanya aja Masehi, Bang. Dimulai dari itu Yesus tuh abad 1 ya, paham ya? Kalau itu banyak. Bukannya maju ke depan malah mundur ke belakang ya, Do ya. Masa 1400 buset. Iya, masa Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.